Baik, perkenalkan nama saya Alfa Fiza. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu UML. Unified Modeling Language atau biasa disebut UML adalah bahasa visual yang dirancang untuk membantu pengembang dalam memvisualisasikan dan memahami sistem perangkat lunak. Sehingga UML dapat memberikan gambaran sistem dalam bentuk visual agar mudah untuk dibayangkan. UML berfungsi untuk menyederhanakan pembuatan perangkat lunak atau software dan memudahkan untuk pengembangan bahasa yang membutuhkan objek. Selanjutnya, sejarah UML. UML pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an oleh Grady Booch yang memperkenalkan metode Booch. Melalui metodologi inilah, UML 1 mulai diresmikan pada tahun 1997. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa UML penting. Yang pertama, ada pemecahan masalah. Kedua, komunikasi yang efektif. Ketiga, diagram yang mudah dipahami. Keempat, manajemen proyek yang lebih baik. Yang pertama, pemecahan masalah. UML akan membantu tim untuk lebih sistematis dan efektif dalam memecahkan masalah dan merancang solusi yang lebih tepat. Kedua, komunikasi yang efektif. UML dapat membantu tim dalam meningkatkan pemahaman dan mengurangi risiko dalam kesalahpahaman dalam tim. Ketiga, diagram yang mudah dipahami. UML akan membantu dalam pemodelan yang komprehensif dan pemahaman desain yang lebih baik selanjutnya. Terakhir, manajemen proyek yang lebih baik. UML dapat memberikan wawasan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram dan use case diagram. Dalam rekayasa perangkat lunak, diagram kelas adalah jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur suatu sistem dengan menunjukkan kelas sistem, atribut, operasi atau metode, serta hubungan antar objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Nah, pada diagram kelas memiliki 3 komponen penyusun. Yang pertama, komponen atas atau disebut kelas ini berisikan nama kelas. Jadi setiap kelas pasti memiliki nama yang berbeda-beda. Sebutan lain untuk nama ini adalah simple name atau nama sederhana. Kemudian ada komponen tengah atau disebut atribut. Komponen ini digunakan untuk menjelaskan kualitas dari suatu kelas. Nah, atribut ini dapat menjelaskan lebih detail dengan cara memasukkan tipe nilainya. Kemudian komponen bawah atau metode. Di sini menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Operasi ini akan menggambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Nah, berikut ini beberapa manfaat dari diagram kelas dalam pengembangan perangkat lunak. Pertama, diagram kelas memberikan representasi visual yang jelas tentang struktur suatu sistem perangkat lunak. Ini termasuk kelas-kelas, hubungan antar kelas, atribut-atribut, dan metode-metode yang dimiliki oleh setiap kelas. Kedua, dengan menyajikan struktur sistem secara visual, diagram kelas membantu para pengembang untuk memahami secara menyeluruh bagaimana komponen-komponen dalam diagram saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, manfaat yang ketiga, diagram kelas tidak hanya berguna dalam pengembangan teknis perangkat lunak, tetapi juga dalam analisis bisnis. Nah, mereka dapat digunakan untuk memodelkan struktur bisnis suatu organisasi, termasuk entitas-entitas utama, hubungan antar entitas, serta aturan bisnis yang berlaku. Kemudian manfaat terakhir, yaitu diagram kelas menawarkan pandangan menyeluruh tentang sistem atau perangkat lunak, termasuk komponen-komponen utama, interaksi antar komponen tersebut, serta bagaimana data mengalir di antara mereka. Ini akan membantu para pengembang serta pemangku kepentingan untuk memahami secara mendalam struktur dan dinamika sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Nah, selanjutnya masuk ke materi use case diagram. Use case diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan perilaku sebuah sistem serta interaksi antara sistem dengan pengguna. Nah, perilaku sistem yang dimaksud adalah apa yang dilakukan sistem dan bagaimana sistem itu digunakan. Sederhananya,
diagram ini membantu pengguna mengetahui bagaimana sistem akan memenuhi kebutuhan pengguna. Use case diagram juga terdiri dari beberapa komponen utama, dan setiap komponen digambarkan dengan simbol yang berbeda seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide presentasi. Nah, komponen pertama yaitu aktor. Aktor merupakan pengguna sistem, bisa orang atau organisasi yang menggunakan, serta orang lain yang bukan pengguna namun berinteraksi dengan sistem. Misalnya, orang yang menginstal, mematikan, ataupun yang memelihara sistem. Nah, aktor use case diagram juga bisa termasuk software dan hardware di luar sistem. Kedua adalah use case. Use case merepresentasikan sebuah fungsi atau aksi yang terjadi di dalam sistem. Pada dasarnya, use case menggambarkan apa yang dilakukan aktor terhadap sistem tersebut. Karena itu, dalam use case diagram bisa terdapat banyak use case yang berbeda. Kemudian, simbol use case dalam use case diagram adalah oval, disertai tulisan di dalamnya yang menunjukkan sebuah fungsi ataupun aksi. Ketiga, yaitu komponen association atau asosiasi yang digambarkan sebagai garis untuk memperlihatkan hubungan antara aktor dengan use case. Komponen ini sangat penting terutama untuk sistem yang besar agar bisa diketahui aktor mana yang memiliki interaksi dengan use case tersebut. Terakhir adalah sistem. Sistem mendefinisikan ruang lingkup use case dan digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Elemen ini bersifat opsional, tapi biasanya digunakan untuk memvisualisasikan sistem yang besar. Misalnya, pada ATM, sistem akan merangkum apa saja yang bisa dilakukan oleh ATM seperti transfer uang, menarik uang, mengecek saldo, serta melakukan pembayaran tagihan. Nah, pada contoh di gambar, misalnya Dika menggunakan mesin ATM untuk mengecek saldo di rekeningnya. Tidak hanya itu, ia juga bisa mentransfer serta menarik sejumlah uang melalui mesin ATM. Nah, dari sini kita tahu bahwa Dika bertindak sebagai aktor utama, sedangkan ATM bertindak sebagai sistem yang memberikan layanan. Kemudian fungsi ATM seperti cek saldo, transfer, dan tarik tunai digolongkan sebagai use case. Nah, berikut ini beberapa manfaat dari penggunaan use case diagram dalam pengembangan sistem. Pertama, use case diagram memberikan gambaran visual tentang bagaimana sistem akan berinteraksi dengan pengguna atau bagian lain dari sistem. Ini akan membantu dalam merancang interface pengguna yang efektif dan intuitif. Kedua, use case diagram mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam sistem, baik itu pengguna langsung, sistem eksternal, ataupun perangkat keras. Ini juga menunjukkan fungsionalitas sistem yang tersedia untuk setiap aktor. Ketiga, dengan merinci fungsionalitas sistem dalam bentuk kasus pengguna, use case diagram membantu dalam mengklarifikasi kebutuhan sistem secara jelas. Hal ini mengurangi resiko kebingungan ataupun kesalahpahaman dalam pengembangan sistem. Keempat, use case diagram dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif antara para ahli domain, pengembang perangkat lunak, serta pengguna akhir. Diagram ini menyediakan representasi yang mudah dipahami tentang bagaimana sistem akan digunakan dan berinteraksi dengan pengguna. Ini memfasilitasi diskusi yang lebih produktif dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan sistem. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai diagram aktivitas. Jadi diagram aktivitas ini menggambarkan suatu aliran kerja dari awal sampai akhir. Jadi yang digambarkan adalah aktivitas-aktivitasnya dari awal sampai akhir. Nah, diagram aktivitas ini dianggap sebagai diagram perilaku karena dia menggambarkan aktivitas apa yang harus terjadi di dalam sistem yang sudah dimodelkan. Nah, nantinya pada activity diagram ini akan terdapat
keputusan pada sistem. Terus activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case yang ada. Jadi satu activity diagram berguna untuk satu use case. Maaf, maksud saya satu activity diagram itu digambarkan untuk satu use case. Jadi activity diagram ini dibuat berdasarkan use case yang ada. Kemudian diagram aktivitas ini dipakai untuk menggambarkan alur kerja saja dan aktivitas pada sistem saja, tidak menggambarkan kelakuan aktor yang semestinya itu bagaimana. Nah, diagram aktivitas sendiri digambarkan secara vertikal dari atas sampai bawah. Kemudian activity diagram ini berfungsi untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktornya, lalu tindakan apa yang dilakukan. Nah, komponen yang ada di dalam diagram aktivitas ini dihubungkan oleh tanda panah. Kemudian salah satu manfaat yang mungkin saya spill di depan, manfaatnya ini membantu proses memahami secara keseluruhan dari sistem bekerja. Lalu di situ ada contoh, salah satu contoh diagram aktivitas yang dilakukan oleh sistem seleksi dan calon peserta. Jadi aktivitas ini dimulai oleh calon peserta dengan melakukan pendaftaran. Jadi setelah melakukan pendaftaran, maka sistem akan menampilkan halaman pendaftaran. Kemudian calon peserta dapat mengisi data pribadi mereka, lalu mensubmit pendaftaran tersebut. Kemudian data yang didapatkan dari calon peserta tadi akan divalidasi oleh sistem seleksi ini untuk dilihat apakah data sudah lengkap. Apabila dia belum lengkap, maka proses akan kembali lagi ke halaman untuk mengisi data pribadi, lalu mensubmit lagi pendaftaran. Kemudian oleh sistem, informasi pendaftaran itu divalidasi kembali. Apabila sudah lengkap, sudah betul, maka sistem seleksi ini akan menyimpan data pendaftaran tersebut. Nah, setelah disimpan, kemudian sistem akan memberi konfirmasi pendaftaran tersebut via email. Lalu calon peserta nanti akan menerima konfirmasi pendaftaran tersebut. Maka setelah diterima, berakhirlah diagram aktivitas untuk pendaftaran peserta. Nah, kemudian kita akan lihat komponen apa saja yang ada di dalam diagram aktivitas. Komponen yang pertama itu ada titik hitam penuh, itu sebagai lambang dari status awal. Kemudian ada juga komponen aktivitas yang nantinya akan ditulis aktivitas apa yang ada di dalamnya. Kemudian ada komponen percabangan atau decision, dan juga komponen penggabungan atau merge. Lalu ada komponen status akhir yang digambarkan dengan bulat hitam juga, bulat penuh, namun di luarnya terdapat cincin, ya, itu menandakan bahwa diagram aktivitas tersebut sudah berakhir. Kemudian tanda panah itu disebut dengan transisi, jadi terdapat komponen transisi. Lalu juga ada komponen synchronization. Nah, di sini juga terdapat satu contoh activity diagram,
di mana ini adalah proses pendaftaran member baru pada swalayan. Di mana yang melakukan tindakan di sini adalah petugas yang akan berinteraksi dengan sistem. Jadi nanti petugas akan mendaftarkan customernya, itu permulaannya, mendaftarkan customernya, kemudian sistem akan menampilkan halaman pendaftaran, kurang lebih dengan yang tadi. Lalu petugas akan mengisi data customer seperti nama, kemudian nomor HP, lalu juga tanggal lahir. Setelah itu, petugas akan mengirimkan pendaftaran tersebut kepada sistem. Lalu sistem akan menerima dan memvalidasi data tersebut. Apabila tidak valid, maka akan dikirimkan kepada petugas halaman untuk pengisian data lagi. Maka proses pengisian data diulangi lagi, kemudian petugas akan mengirimkan pendaftaran tersebut, lalu data yang diterima oleh sistem akan divalidasi kembali. Apabila sudah betul, sudah valid, maka sistem tersebut akan menyimpan data customer yang didaftarkan. Nah, setelah disimpan, sistem akan menampilkan ID membernya dan kemudian juga akan menampilkan pertanyaan apakah ingin membuat member lagi atau tidak. Nah, apabila ingin membuat member baru lagi, maka akan terjadi looping, perulangan, kembali ke pengisian data customer, kemudian pengiriman data tersebut kepada sistem, divalidasi, lalu proses yang tadi ulangi. Namun apabila petugas tidak ingin melakukan pendaftaran member baru lagi, maka petugas akan mengakhiri proses tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai sequence diagram. Jadi sequence diagram ini adalah permodelan yang memvisualisasikan interaksi antara aktor dan objeknya. Seperti itu. Nah, untuk diagram sequence sendiri itu merupakan penggambaran operasi di mana operasi tersebut berisi pesan dan juga waktu pelaksanaannya. Nah, objek-objek itu berurutan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu pengerjaan. Lalu diagram sequence ini menggambarkan lebih detail namun juga sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan ya. Lalu diagram sequence juga dibuat berdasarkan use case. Jadi per satu use case diagram itu juga akan dibuat satu sequence diagram. Nah, penggambaran sequence diagram sendiri itu yang dimensi vertikal merupakan poros waktunya, di mana waktu itu berjalan ke bawah. Lalu yang horizontal itu menggambarkan objek-objek secara individual. Lalu tiap objek termasuk juga aktor itu mempunyai waktu aktif yang direpresentasikan dengan kolom vertikal yang disebut dengan lifeline, itu yang putus-putus. Kemudian ada juga pesan yang direpresentasikan sebagai panah yang terhubung oleh lifeline dari objek satu ke objek lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan maksud saya mengenai contoh yang ada pada sequence diagram. Jadi di sini ada murid, kemudian ada objek website, ada objek web server, kemudian ada objek admin, lalu juga ada objek database. Nah, nantinya yang pertama kali
aktor atau objek murid ya, ini akan mengklik pendaftaran. Kemudian itu pada website. Nah, kemudian website ini mengirimkan kepada web server permintaan untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu web server memberikan balasan dengan menampilkan layar pendaftaran yang nantinya akan ditampilkan oleh website agar dapat dilihat oleh murid. Kemudian murid akan memasukkan informasi mereka lalu mengklik submit. Terus website akan mengklik submit pada website. Lalu websitenya akan mengirimkan kepada web servernya. Setelah web server menerima informasi murid barunya, kemudian web server akan mengirimkan kepada admin untuk data baru daripada murid ini diverifikasi. Setelah melakukan verifikasi, apabila tidak valid, maka maka web server akan mengirimkan error dan website akan memberikan informasi untuk mengisi kembali data murid baru itu. Namun apabila informasi dari murid itu valid, maka data tersebut oleh admin dikirimkan ke database untuk disimpan. Nah, setelah disimpan, maka akan terdapat pengiriman email dari admin kemudian ke web server, kemudian ditampilkan di website bahwa ada pengiriman email. Nah, nantinya email tersebut akan diterima oleh murid. Seperti itu. Lalu kita masuk kepada komponen apa saja yang terdapat di dalam sequence diagram. Yang pertama ada komponen aktor. Jadi komponen aktor ini biasanya disimbolkan dengan stickman ya. Lalu terdapat komponen objek, itu dilambangkan dengan menggunakan persegi panjang yang berisikan tulisan. Lalu terdapat komponen lifeline yang menggunakan garis putus-putus yang digambarkan secara vertikal. Kemudian terdapat komponen message yang berada yang merupakan panah dan juga sekaligus tulisan pesannya. Kemudian ada activation box berbentuk persegi panjang yang secara vertikal itu. Activation box itu sebagai durasi pada objek dalam melakukan tugasnya. Kemudian kita masuk kepada manfaat daripada sequence diagram. Yang pertama sudah pasti setiap diagram sepertinya sebagai alat dokumentasi dalam proses rekayasa perangkat lunak. Kemudian manfaat lainnya juga itu memberikan pemahaman tentang interaksi apa nih yang terjadi pada objek-objek dan aktornya. Lalu juga manfaat dari sequence diagram ini itu untuk membantu antar anggota tim atau juga antar pengembang dengan pemangku kepentingan yang mempunyai proyek untuk pembuatan perangkat lunak, barangkali seperti itu. Kemudian juga manfaat sequence diagram ini itu untuk membantu dalam menemukan titik permasalahan. Nah, itu adalah salah satu pentingnya dokumentasi pada rekayasa perangkat lunak. Nah, selanjutnya juga ada contoh sequence diagram ini proses login kurang lebih sama. Kita masuk ke Baik, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, Clara Oksana Zalia. Nah, kita memasuki apa itu state diagram. Nah, state diagram itu adalah diagram yang menggambarkan transisi yang akan dialami objek pada sistem. Sehingga ketika objek tersebut mengalami perubahan, objek tersebut akan mendapatkan status.
Nah, manfaat dari adanya state diagram ini adalah untuk menyederhanakan sistem yang kompleks sehingga dapat dimengerti oleh semua orang. Nah, berikutnya adalah simbol stack diagram. Simbol stack diagram itu ada 4. Yang pertama itu adalah status awal. Nah, simbol status awal ini digambarkan dengan lingkaran berwarna hitam. Nah, simbol status awal ini tentu saja mendeskripsikan bagaimana sebuah proses itu akan dimulai. Kemudian ada simbol status. Nah, simbol status ini digambarkan dengan persegi dengan sudut yang membulat. Nah, simbol status ini menggambarkan bagaimana status yang akan dialami objek ketika prosesnya gitu. Kemudian ada status akhir atau kondisi akhir. Nah, status akhir ini digambarkan dengan lingkaran di dalam lingkaran, di mana lingkaran yang di dalamnya itu berwarna hitam. Nah, kondisi akhir ini akan menandakan bagaimana status akhir dari objek tersebut, bagaimana proses tersebut akan berakhir. Kemudian ada yang namanya simbol transisi. Nah, simbol transisi ini digambarkan dengan tanda panah, di mana di atasnya itu ada teks yang di dalam kurung siku. Nah, transisi ini akan menggambarkan bagaimana sebuah objek itu akan berubah tergantung dari peristiwa apa yang akan didapatkan. Nah, ini adalah contoh stack diagram. Ini adalah contoh stack diagram tentang pengecekan keadaan barang. Nah, kita mulai dari titik lingkarannya itu, lingkaran gelapnya itu. Nah, kan di situ ada transisi, yaitu ada form peminjaman. Setelah ada form peminjaman itu, nanti akan masuk ke status pengecekan. Nanti akan dicek keadaan barangnya gimana. Kemudian, jika barang memenuhi syarat, maka akan masuk ke persetujuan. Nah, nanti ada persetujuan peminjaman dan penyerahan barang. Jika barangnya itu sudah diterima, nanti akan masuk ke titik akhirnya atau kondisi akhirnya. Kemudian kita masuk ke deployment diagram. Nah, apa sih itu deployment diagram? Deployment diagram itu adalah diagram yang menggambarkan bagaimana komponen perangkat lunak itu akan disebarkan di dalam infrastruktur sistem atau bagaimana komponen perangkat lunak itu akan disebarkan di dalam hardware-nya. Nah, manfaatnya itu memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana runtime hardware-nya. Kemudian kita akan mengetahui juga hubungan antara hardware-nya. Nah, selanjutnya ada simbol deployment diagram. Simbol deployment diagram itu terdiri dari yang pertama itu artefak. Artefak itu adalah sebuah informasi yang sudah di-generate oleh software ya atau perangkat lunaknya. Nah, kemudian ada asosiasi. Nah, asosiasi ini digambarkan dengan garis yang menunjukkan pesan atau jenis komunikasi antar node. Kemudian ada simbol komponen. Dia bentuknya seperti persegi dengan 2 tab persegi lainnya gitu. Nah, komponen ini adalah elemen perangkat lunak itu sendiri. Terus ada simbol ketergantungan. Simbol ketergantungan ini digambarkan dengan tanda panah dengan garis yang putus-putus. Nah, simbol ketergantungan ini menandakan hubungan satu node yang bergantung dengan node atau komponen lainnya. Lanjut, kita menemukan simbol antarmuka. Nah, simbol antarmuka ini digambarkan dengan lingkaran. Nah, simbol antarmuka ini menunjukkan hubungan kontraktual antara sebuah node dengan node yang lain. Nah, node itu apa? Node itu adalah objek perangkat keras atau perangkat lunak yang di dalamnya itu terdiri ya perangkat keras dan perangkat lunak itu yang dipakai apa aja, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh deployment diagram. Ini adalah contoh deployment diagram tentang hubungan antara server bank, kemudian server real estate, dan individual mesinnya. Nah, di sini digambarkan bahwa node individual mesin itu berasosiasi dengan node bank server dengan node real estate. Nah,
Di dalam Node bank server itu ada komponen customer database. Kemudian ada komponen mortgage application. Yang customer database itu adalah artefaknya. Nah, mortgage application itu bergantung dengan customer database. Kemudian di sini ada lingkaran. Lingkaran ini menggambarkan sesuatu yang wajib dilakukan oleh mortgage application itu dengan buyer interface-nya dari node individual machine. Nah, di dalam individual machine itu ada aplikasi namanya buyer interface, software buyer interface. Kemudian buyer interface ini bergantungan dengan listing atau daftar dari software real estate-nya itu. Kemudian software real estate-nya itu, komponen real estate-nya itu berhubungan dengan multiple listing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ican. Komponen diagram adalah pemodelan aspek fisik sistem berorientasi objek yang digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, dan mendokumentasikan sistem berbasis komponen dan juga untuk membangun sistem yang dapat dieksekusi melalui rekayasa maju dan mundur. Untuk cara penggunaan komponen diagram terbagi menjadi 6, yaitu identifikasi objek yang terlibat, kedua tentukan interaksi, susun diagram, anotasi dan deskripsi perbaiki dan review, terakhir integrasi dengan dokumentasi. Manfaat dari komponen diagram adalah yang pertama visualisasi interaksi, pemahaman yang lebih baik, setelah itu koordinasi tim yang lebih baik, dan pemecahan masalah yang lebih cepat. Setelah itu contoh-contoh dari komponen diagram. Yang pertama yaitu klien ataupun pengguna, kedua web browser, web server, database server, application server, payment gateway, product inventory, dan user authentication. Dan apa itu kolaborasi diagram, yaitu jenis diagram interaksi unfilled modeling language atau UML yang menampilkan interaksi antara objek-objek dalam suatu sistem. Ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana objek-objek tersebut berinteraksi dalam rangkaian mencapai satu tujuan tertentu atau menjelaskan aliran pesan atau panggilan antara objek-objek tersebut. Setelah itu cara penggunaan collaboration diagram. Yang pertama yaitu identifikasi objek, kedua tentukan interaksi, ketiga buat diagram kolaborasi, 4 anotasi diagram, dan terakhir adalah tinjau dan validasi. Kemudian manfaat dari collaboration diagram ialah pertama yaitu pemahaman interaksi objek, klarifikasi kompleksitas, ketiga pengelompokan objek, komunikasi pemisahan tugas, dan identifikasi masalah desain. Kemudian contoh dari collaboration diagram. Saya akan memberikan contoh sederhana saja. Seperti pertama, pelanggan itu membuat pemesanan dengan mengirimkan pesan, membuat pemesanan ke objek pemesanan. Kedua, objek pemesanan menerima pesan dan membuat pemesanan, yaitu menerima. Kemudian objek pemesanan mengirimkan pesan konfirmasi pemesanan kepada pelanggan untuk memberitahu bahwa pemesanan telah berhasil. Kemudian ketiga itu pelanggan menerima pesan konfirmasi. Keempat, pelanggan kemudian mengirimkan pesan mendapatkan informasi pemesanan ke objek pemesanan untuk mendapatkan detail tentang pemesanan yang telah dilakukan. Kemudian kelima itu objek pemesanan mengirimkan informasi pemesanan kepada pelanggan. Baik, itu saja contohnya. Kemudian diagram kolaborasi itu memberikan gambaran visual tentang bagaimana objek pelanggan dan pemesanan berinteraksi satu sama lain dalam sistem pemesanan makanan di restoran. Begitulah contohnya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana UML dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa alasan kenapa UML digunakan dalam pengembangan perangkat lunak.
Saya jelaskan yang pertama, yaitu karena pemodelan konseptual. UML digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep tingkat tinggi dalam sistem, seperti kebutuhan bisnis, proses bisnis, dan entitas yang terlibat dalam sistem. Ini membantu dalam memahami kebutuhan dan tujuan sistem sebelum perencanaan rinci dimulai. Kemudian desain arsitektur. UML digunakan untuk merancang arsitektur sistem, termasuk struktur komponen, interaksi antara komponen, dan alokasi komponen ke infrastruktur fisik. Ini membantu dalam merencanakan bagaimana sistem akan dibangun dan diimplementasikan. Kemudian pemodelan kelas. UML kelas digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem, termasuk atribut, metode, dan hubungan antara kelas-kelas. Ini membantu dalam merancang struktur data dan perilaku sistem. Kemudian pemodelan sequence. Diagram urutan UML digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara objek-objek dalam sistem. Ini membantu dalam memodelkan alur eksekusi sistem dan pemrosesan pesan atau panggilan metode antara objek-objek. Pemodelan aktivitas. Diagram aktivitas ML digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem. Ini membantu dalam memodelkan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam sistem dan hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam implementasi UML dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Baik, implementasi UML dalam siklus pengembangan perangkat lunak melibatkan serangkaian langkah-langkah yang berkelanjutan dari pemodelan awal hingga implementasi dan pengujian akhir. Langkah-langkah umum dalam menggunakan UML adalah dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, identifikasi dan pahami kebutuhan sistem dengan melakukan analisis kebutuhan bersama pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian gunakan teknik seperti wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang apa yang harus dicapai oleh suatu sistem. Kemudian pemodelan konseptual. Gunakan UML untuk membuat model konseptual sistem yang mencakup pemodelan kebutuhan bisnis, proses bisnis, entitas, dan hubungan antara mereka. Ini membantu dalam memahami visi keseluruhan sistem sebelum merancang rinci. Kemudian pemodelan fungsional. Identifikasi fitur dan fungsionalitas sistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna. Gunakan diagram kasus penggunaan UML untuk mendokumentasikan kebutuhan fungsional dari perspektif pengguna. Kemudian pemodelan struktural. Gunakan diagram kelas UML untuk merancang struktur kelas dalam sistem, termasuk atribut, metode, dan hubungan antara kelas-kelas. Ini membantu dalam merancang model data dan perilaku sistem. Model interaksi, setelah itu memodelkan untuk interaksi antara objek-objek dalam sistem. Dalam hal ini membantu dalam memahami alur eksekusi sistem dan interaksi antar komponen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alat-alat UML. Jadi pada UML ini terdapat aplikasi yang merupakan alat-alat juga ya. Jadi terdapat 3 aplikasi yang populer dalam UML itu. Yang pertama ada Visual Paradigm, lalu yang kedua Lucidchart, lalu juga ada Microsoft Visio. Nah, kenapa ketiga alat-alat UML ini populer? Karena menurut ulasan yang ada, ketiga alat ini cukup interaktif. Nah,
Sekian, kita lanjut ke pembahasan berikutnya.